Tuan Wei, penyakit jantung koroner istri Anda semakin parah. Harus dirawat dengan baik. Kalau tidak, kemungkinan besar bisa berkembang jadi serangan jantung dan mengancam nyawa. Serangan jantung? Semudah ini, kok bisa kena penyakit begitu? Kami sudah periksa semua indikator istri Anda dan curiga. Ini ada hubungannya dengan kondisi emosinya. Kondisi emosi? Pasien mengalami kecemasan, depresi, dan amarah dalam jangka panjang yang membebani jantungnya. Ini membuatnya lebih rentan kena penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Saya mengerti. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Yun Shen, aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu nggak perlu khawatir. Jian Tong, kenapa sih kamu nggak bisa bikin perasaanmu lebih baik? Apa harus bikin diri sendiri menderita begini? Maaf. Xingyan, Yun Shen, tadi pas lagi yoga. Aku nggak sengaja keseleo pinggang. keseleo pinggang? Bisa nggak kamu kesini nemuin aku? Oke, kamu diam di sana jangan bergerak ya. Aku ke sana sekarang. Aku keluar dulu ya. Yun Shen, aku nggak mau sendirian di sini. Aku takut. Kamu takut? Ini rumah sakit, banyak pasien lain yang temenin kamu. Kamu takut apa? Lagian, kalau ada apa-apa, panggil suster. Sebaiknya kamu bikin perasaanmu lebih baik. Ini yang ke-7 kali. Ke-7 kali apa? Enggak apa-apa. Udah, sana pergi. Ya, Ini yang ke-7 kalinya. Dan yang terakhir. Jian Tong, bertahun-tahun nggak ketemu. Kamu kelihatan tua banget. Bukannya kamu ke luar negeri? Kapan baliknya? Minggu lalu baru sampai. Aku nggak akan basa-basi sama kamu. Aku kangen Shen. Kamu ceraikan dia. Dan serahkan dia padaku, ya? Kamu masih sama manjanya seperti dulu. Dulu kamu sendiri yang ninggalin Shen. Apa kamu masih punya muka untuk balik lagi mencarinya? Itu karena kamu sama sekali nggak ngerti arti diriku buat dia. Jian Tong, kamu tahu, rata-rata orang bisa menahan kekecewaan. Sampai berapa kali? 7 kali. Tapi Shen, ke aku? Bisa berkali-kali lipat. Kita taruhan, yuk. Kalau Shen bisa, demi aku. Bikin kamu kecewa sampai 7 kali. Kamu ceraikan dia. Setuju? Baik, aku terima tantanganmu. Kalau aku kalah, aku sendiri yang bakal ceraikan Shen. Tapi kalau kamu yang kalah, mulai dari sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan Shen. Sepakat. Jian Tong, lo udah tahu ini pasti kalah, masih berani taruhan. Buat apa sih? Yun Shen, kamu pasti nggak akan biarin aku kalah, kan? Iya, kan? Orang yang lagi putus asa selalu punya harapan palsu yang nggak realistis. Sampai akhirnya kenyataan menghancurkan semuanya, baru deh sadar seberapa hancurnya dia kalah. Ye Xingyan, kamu menang. Aku akan ceraikan Wei Yun Shen. Aku akan ceraikan dia. Aku ingat banget. Waktu itu pas awal kuliah. Maaf, ya. Saat itu pertama kalinya aku lihat Wei Yun Shen. Dia itu kayak secercah cahaya masuk ke duniaku yang gelap.
Wei Yunshan dan Ye Xingyan itu udah kenal dari kecil. Katanya sih, Wei Yunshan udah ngejar-ngejar Ye Xingyan selama 15 tahun. Demi ngejar dia, Wei Yunshan ikut SMP yang sama, SMA yang sama, sampai kuliah. Tapi kayaknya Ye Xingyan nggak suka sama dia. Yuk, sayang, kenalin diri kamu ke semuanya. Halo semua, aku Guye. Pacarnya Xingyan. Gimana? Pacarku ganteng, kan? Nggak salah, Xingyan. Bukannya pacar kamu yang namanya Yunshan itu? Iya ya. Dulu aku sering lihat kalian lengket terus, kirain kalian udah jadian. Kok bisa gini sih? Kalian semua salah paham. Si Yunshan itu, dia cuma ngejar-ngejar aku nggak pernah iyain. Xingyan pernah cerita ke aku. Wei Yunshan itu semuanya oke. Cuma satu, dia terlalu kaku. Pacaran sama cowok model gitu. Bukan pacaran, tapi kayak udah nikah aja rasanya. Iya banget. Yunshan, lo tuh harusnya belajar banyak dari gue. Pacaran tuh harusnya menggebu-gebu. Kalau nggak gitu, ya hambar, apa serunya? Bener banget omongan lo. Yan, aku cinta kamu. Saat itu, pertama kalinya aku merasakan yang namanya putus asa pada diri Wei Yunshan. Yunshan, hidup itu harusnya Bebas dan penuh gairah. aku benar-benar gak cocok buat kamu. Tapi, kalau kamu mau cari istri yang keibuan dan penurut, kayaknya dia tuh cocok banget sama kamu. Hahaha. Waktu itu, semua orang pikir itu cuma candaan biasa. Tapi gak lama setelah itu, Wei Yunshan beneran nembak aku. Kamu mau gak jadi pacarku? Aku sadar banget, mungkin saat itu dia cuma sengaja bikin Ye Xingyan cemburu. Atau mungkin cuma butuh pelarian biar bisa ngelupain rasa kangennya ke Ye Xingyan. Tapi aku tetap berharap dan menerimanya. Karena aku sedang berjudi. Aku bertaruh, meski cuma 1 dari sejuta. Kesempatan dia bisa jatuh cinta padaku. Aku mau. Empat tahun kuliah, kami pacaran kayak mahasiswa biasa. Setelah lulus, kami langsung menikah. Setahun menikah, kami saling menghormati. Biasa aja tapi hangat. Sampai akhirnya, Ye Xingyan tiba-tiba balik ke negara ini dan membuat taruhan itu. Disitulah aku sadar, aku kalah taruhan. Tapi aku gak pernah menyesali keputusan itu. Karena mengejar keindahan adalah sifat dasar manusia. Aku sudah pernah merasakan keindahan itu. Tapi sekarang, semuanya harus berakhir. Tadi malam, aku bilang aku sakit pinggang. Shen, dia malah datang ke rumahku dan menemani aku sepanjang malam. Aku tahu. Syukurlah, kau sudah tahu. Jiantong, aku di sini untuk menuntaskan taruhan kita. Mana istriku? Tuan Wei, istri Anda sudah pulang semalam. Sudah pulang. Kondisinya seberat ini, dan kalian biarkan dia pulang begitu saja. Kami menyuruhnya observasi beberapa hari. Tapi dia bersikeras bilang sudah sembuh dan memaksa pergi. Benar-benar sudah keterlaluan. Pertama, saat ulang tahunmu.
Dia ajakmu liburan, tapi apa terjadi? Begitu kalian sampai di bandara, aku cuma perlu satu panggilan. Dan dia langsung meluncur manja kembali padaku. Lalu di lain waktu, saat dia cuti, kau bilang mau ajak dia lihat hujan meteor atau apa itu. Aku hanya perlu meneleponnya sekali lagi. Dia putar balik, tinggal kamu di gunung. Biar aku segarkan lagi ingatanmu, ya? Ada satu kali, kau sakit mak sendirian di rumah. Proyekku sedang bermasalah, dan dia menghilang selama seminggu penuh. Pasti khawatir setengah mati, kan? Coba tebak di mana dia. Dia bersamaku. Bahkan dia yang membereskan semua masalahku. Dan satu lagi, Kau sudah cukup bicara. apa? Nggak kuat dengerinnya. Ye Xingyan. Aku terima taruhan itu bukan karena aku takut padamu. Tapi karena aku mau lihat apakah Wei Yunshen pantas untuk aku jaga sepenuh hati. Jadi, apa sekarang kamu sudah dapat jawabannya? Di setiap momen, dia mati-matian berlari ke sisiku. Sudah. Aku akui, taruhan ini aku yang kalah. Memang, di hatinya selalu ada kamu. Aku terima kekalahanku. Tenang saja. Aku akan buat dia teken suratnya. Baguslah kalau begitu. Tepati kata-katamu. Ada urusan lagi? Kalau sudah, jangan buang-buang waktu. Kalau gitu, aku bakal mulai siapkan acara pernikahanku dan Yunshen. Jiantong. Saatnya tanggung jawab atas taruhanmu sendiri. Jiantong. Kamu ini bosan hidup ya? Ngomong keluar RS, langsung keluar. Biaya rawat inap aja udah aku yang bayarin. Pergi gitu aja, nggak ngomong apa-apa. Aku ini suamimu apa bukan? Di matamu, aku ini apa sebenarnya? Teken ini dulu. Teken lagi. Sekarang apa lagi yang mau dibeli? Kamu, dengerin aku bicara nggak sih? Suruh aku beliin tas lagi? Mobil? Atau barang branded apaan lagi? Iya. Kamu bilang aku matre. Ya aku memang matre. Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Nih, pegang. Sekarang bisa dijelaskan? Kenapa keluar dari rumah sakit tanpa pamit? Aku sudah sembuh. Tak perlu rawat inap lagi. Lagi pula. Meskipun aku dirawat, hanya aku sendiri yang mengurus diri sendiri. Sudah, aku capek. Aku istirahat dulu. Kamu berhenti di situ. Urusan belum selesai. Sekarang ini kamu benar-benar semakin tak tahu diri ya. Ah, sudahlah. Kamu juga tahu aku sedang sibuk kerja, tidak ada waktu setiap hari menjengukmu di rumah sakit. Soal kamu pulang sendiri itu, aku takkan marah. Kebetulan aku agak capek, pijitin aku. Jantungku tidak enak. Maaf, aku lupa. Aku cuma mau tahu. Sampai separah apa aku harus sakit supaya kamu ingat? Kamu bukannya tidak tahu pinggang Xingyan cedera. Dari dulu kamu tahu dia takut sakit. Pinggangnya kena. Jadi susah bergerak. Kamu kan teman baiknya? Bantuin dikit aja kok. Ya sudah, lain kali aku ingat. Takkan terulang lagi. Udah, tidur yuk. Berangkat kerja ya, istriku. Mana bros di jas ini? Bros apa? Oh, yang ini. Waktu itu kehujanan pas dinas luar. Bajuku basah. Asistenku bawa buat dicuci. Kayaknya waktu itu hilang deh. Asisten? Akhir-akhir ini, apa kamu pernah dinas luar sama asisten? Ya waktu itu. Kamu lupa? Itu hadiah ulang tahun pernikahan kita. Aku pilihkan khusus untukmu. Ah, orangnya juga niat baik. Dia tidak sengaja menghilangkannya. Lain kali bilang saja. Sudahlah. Oh kamu juga tak suka. Kamu marah lagi karena masalah sepele gini?
Enggak. Benar-benar nggak marah kok. Ya sudah, aku berangkat kerja ya. Bros itu, dan pernikahan ini. Dan juga kamu. Kayaknya. Semuanya udah hilang. Halo, Tong Tong. Besok reuni, jangan lupa ya. Kita udah lama banget nggak ketemu, pada kangen semua. Iya. Nanti Shen-nya aku telepon sendiri aja deh. Nggak usah, nggak perlu bilang ke dia. Oke, aku ngerti. Besok. Kayaknya bakal seru nih nonton dramanya. Kok sendirian aja, Rin? Shen nggak bareng kamu? Dia masih ada meeting pagi, paling selesai jam 11. Siangnya, dia masih harus ngurus proyek baru. Mana mungkin dia ada waktu? Waduh, pacar masa kecil ya memang paling ngerti ya. Sampai jadwalnya aja hafal luar kepala. Nggak juga, kok. Semalam dia antar aku pulang. Dia sendiri yang cerita. Wah, masih sering kontakannya sekarang? Pantes sih, soalnya udah bareng dari kecil. Untung, Tong Tong hatinya juga seluas samudra. Ya banget, coba kalau cewek lain yang tahu. Shen tiap hari, ngikutin Xingyan terus. Pasti cemburunya udah minta ampun. Tong Tong kan sekarang udah jadi nyonya presdir. Rumah tangganya bahagia. Lagian, pernikahan mereka, kan Xingyan juga yang jodohin. Mana mungkin, dia cemburu gituan. Iya benar, kalau Xingyan emang mau jadian sama Shen, dari dulu juga udah jadian. Lagian, siapa sih yang nggak tahu? Shen itu cuma nurut sama Xingyan. Setia banget sama Xingyan. Ngomong-ngomong, ini lumayan lucu, ya? Dulu, aku yang nyuruh dia deketin Tong Tong. Ya udah dia langsung deketin Tong Tong. Jadi ya bisa dibilang, pernikahan mereka ini aku yang comblangin. Oh, jadi pernikahan ini pun di bawah kendali Ye Xingyan. Kalau Xingyan bilang gitu, berarti kamu saksi cinta mereka dong? Hahaha, iya dong. Waktu itu aku ngerasa mereka berdua cocok. Aku dan Tong Tong kan sekamar di asrama. Jadi ya pastinya, setiap ada hal baik, pasti yang pertama kepikirannya dia. Gimana kalau kita main truth or dare? Oke. Xingyan, aku punya kertas di tangan. Tebak ada berapa? Kalau salah, kamu harus jawab pertanyaanku. Baik, aku pilih. Kiri. Tidak ada. Ceritakan kisah pengejarmu yang paling lama dan paling setia. Pengejar yang seumur hidup. Pasti ramai gosip Xingyan. Dia mulai mengejarku sejak umur 12 tahun. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun. Dia selalu bilang suka sama aku, cinta mati. Seumur hidupnya cuma mau nikah sama aku. Wah, puitis banget, ya? Setiap kali tahu aku pacaran, dia langsung mabuk-mabukan tiap malam. Gila, bucin banget ya? Oh iya, waktu aku kuliah di luar negeri dulu. Dia tuh tiap minggu terbang buat nemenin aku. Bawain cemilan kesukaan dan masakan kampung halaman. Katanya, takut aku kangen rumah. Kalian berdua, selama ini bareng terus, ya? Terus, kita kenal gak? Iya, makin misterius aja nih. Yanyan, siapa sih orangnya? Wei Yun Shen. Jadi, semua kemesraan dalam pernikahan ini cuma angan-anganku sendiri. Dan dia terus mengejar pelakor pujaan hatinya. Gak pernah menyerah sedikit pun. Ayo dong, Xingyan, kasih tahu. Siapa sih orangnya? Sampai segitunya ngebet sama kamu. Udah jadian sama dia, ya? Iya. Oke, bulan depan, pasti aku kenalin ke kalian. Bulan depan kan tepat sehari setelah masa tunggu cerai kami selesai. Kenalin apa? Ngapain nunggu sampai bulan depan? Loh, kok kamu datang? Kamu masih inget nggak sih, kita bentar lagi mau nonton drama? Oh, iya. Ayo kita pergi sekarang. Permisi, ya?
Tong Tong? Ngapain kamu di sini? Jadi, yang katanya lembur itu, pergi nonton drama sama ya, Sinyan? Seperti yang kamu lihat, aku cuma datang acara reunian kampus. Kalau gitu, aku antar pulang, ya? Nggak usah. Aku bisa naik taksi sendiri. Kalian lanjutkan saja nontonnya. Tong Tong. Biar aku aja. Jiantong? Kenapa? Marah, ya? Ah, cuma gitu doang. Kalau kamu suka, tiketnya boleh aku kasih ke kamu, kok. Toh, kalian tinggal menyisakan waktu 1 bulan lagi. Aku ini baik, lo? Kamu mau? Nggak usah. Lila, aku udah punya saran sama ya. Kalian nikmati saja. Kalau gitu, pikirkan matang-matangnya. Kamu cuma punya waktu sebulan buat cari gebetan baru. Nanti, begitu waktunya tiba, aku nggak bakal biarin dia berhubungan sama kamu lagi. Aku tak akan biarkan dia hubungi kamu. Hati-hati, Xingyan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tong. Kamu 2 hari. Tahu nggak, aku tuh khawatir banget sama kamu. Mana mungkin dia peduli? Dia malah memilih melindungi orang lain. Keluar RS, aku belikan tas. Atau apapun yang kamu mau. Ini sudah cukup tulus kan? Aku nggak apa-apa. Kalau ada waktu, urusin aja. Ye Xingyan. Dia kan nggak luka, cuma kaget doang. Luka kamu parah. Aku harus jenguk kamu. Nggak usah. Kamu kan sibuk. Aku juga capek. Aku istirahat dulu. Istirahat. Air panas bubur sudah siap. Jangan lupa dimakan, ya. Ada urusan di kantor, aku balik dulu. Besok aku jenguk lagi. Gimana? Udah mendingan? Jauh lebih baik. Makasih. Syukurlah, kamu harus banyak istirahat. Pokoknya, jangan turun dulu, butuh 100 hari. Wah, dibeliin suami ya? Perhatian banget, ya, dia. Iya, perhatian. Maaf ya, habisnya aku tuh trauma banget sama mobil itu. Makanya aku chat Yunshen. Sekarang dia lagi nemenin aku makan malam. Sebentar lagi, dia mau ajak aku ke taman bermain buat refreshing. Nanti ada film. Istirahat di RS ya. Ternyata gue selama ini cuma badut. Kamu tahu gak, rata-rata orang bisa tahan berapa kali kecewa? Berapa kali sih? 7 kali. Tapi buat Shen, gue udah kecewa berkali-kali sampai gak kehitung lagi. Ayo kita taruhan. Kalau Shen demi aku, bisa ngecewain kamu 7 kali. Kamu ceraikan dia, gimana? Baik, gue terima. Kalau gue kalah, gue bakal cerain Shen. Tapi kalau lo yang kalah, jangan pernah nongol lagi di depan Shen. Jiantong, udah tahu ini pasti kalah, masih aja nekat taruhan. Buat apa sih? Wei Yun Shen. Ternyata pernikahan yang selama ini gue impi-impiin.
Cuma ilusi yang gue ciptain sendiri. Mbak Aman, lihat tuh, lantainya basah semua. Lain kali lebih hati-hati, ya? Iya, maaf. Lain kali aku lebih hati-hati. Oh ya, Sus. Apa aku udah bisa pulang? Kayaknya sekarang. Aku udah baikan. Aku kesini memang mau kasih tahu. Besok kamu sudah boleh pulang. Suruh suamimu buat urus administrasi pulang. Oh iya, sebelum pulang, jangan lupa ambil obat di ruang farmasi. Di rumah nanti, obatnya diminum sesuai jadwal. Makasih ya, Sus. Sebenarnya, urusan administrasinya bisa aku urus sendiri. Aduh, kamu baru sembuh. Harus banyak istirahat. Ngurus administrasi pulang itu bolak-balik, capek loh. Gak apa-apa, Sus. Sebenarnya, aku malu ngomongnya. Sebenarnya kami sudah cerai. Cerai? Hah? Cerai? Oh, kalau gitu kalian ngobrol dulu. Gak apa-apa. Maksudku, kamu sudah keluar dari rumah sakit? Bukankah sudah kubilang? Perusahaan lagi ada proyek baru. Aku sibuk lembur terus. Jujur aja, aku juga nggak sempat jenguk kamu. Tapi kan, sekarang sudah beres. Begitu selesai, aku langsung ke sini. Sibuk lembur sama Yesingyan. Maksudmu? Kalau sibuk, nggak usah datang. Aku bisa urus diriku sendiri. Kan, kataku sudah nggak sibuk? Gini aja, beberapa hari ke depan, aku akan temani kamu baik-baik. Kamu istirahat dulu. Aku urus administrasi pulangnya. Buat tong-tong. Buka dan lihat deh. Ambil, lihat. Buka. Kalung kayak gini aku sudah punya. Nggak perlu selalu ngasih hadiah yang sama. Mungkin cuma ke Yesinyan saja kamu begitu perhatian, ya? Bukannya kamu dulu suka banget sama kalung ini? Buat cadangan, kan, biar bisa ganti-ganti. Aku tahu, kamu gak suka yang ini kan? Gini aja. Kamu Kemal, beli lagi yang baru. Pakai kartuku. Nggak perlu repot-repot. Aku nggak butuh apa-apa. Tong-tong, aku ini suamimu. Uang hasil kerjaku, kan, buat kamu juga. Cuma, soal waktu, ya, aku memang gak bisa sering nemenin kamu. Tapi soal materi, aku pasti cukupin kamu. Wei Yunshen. Lucu banget, ya. Kamu belum tahu? Surat cerai kita. Itu udah lama kamu tanda tangani. Halo? Apa? Oke, aku segera ke sana. Tong-tong, ada masalah di tempat Sinyan. Aku duluan ya. Kamu di rumah aja. Guye, masih bisanya kau ngaku laki? Mengejar-ngejar wanita, bukannya malu. Itu keahlianmu? Cepat menghilang dari hadapan Sinyan. Wah, Pres Dear Wei. Sampai segitunya ya peduli urusan cinta kami? Aku dan Sinyan ini kekasih. Apa dia tak pernah cerita? Dia tuh suka cowok bebas. Dan penuh tantangan. Bukan pengecut sepertimu. Awas ya, Guye. Kalian sudah putus. Masih mengejar-ngejar begini, kau pikir ini bukan pelecehan? Kalau gitu, ayo selesaikan dengan cara pria sejati. Bagaimana kalau satu ronde pertandingan tinju? Yang kalah, dilarang ganggu Sinyan lagi selamanya. Layani sampai tuntas. Yunshen, gue jago tinju sudah bertahun-tahun, sedangkan kau tidak pernah latihan. Mana bisa kau menang? Jangan pertaruhkan nyawamu. Cuma buat gengsi. Iya, lu pada kan udah nikah. Jangan cari mati blind Sinyan. Sampai segitunya. Kalau kenapa-napa lagi, Jiantong gimana? aku tidak akan kalah. Yunshen. Dia selalu mengekangku, mengatur-aturku. Menyebalkan. Semangat, Yunshen. Kau pasti menang. Sinyan kalau itu maumu. Wah, bukannya itu Jiantong? Cepetan sana, tolongin Yunshen.
Pertandingan ini berbahaya banget, bisa bikin mati, tahu? Cowok yang nekat berantem demi perempuan lain. Kenapa aku masih susah move on, sih? Waduh, Nyonya Besar Jian kok datang? Khawatir sama Yunshen, ya? Lihat cowok sendiri berjuang mati-matian. Buat cewek lain nggak enak di hati, kan? Tapi nih ya, gue cuma mau kasih tahu. Jangan mimpi buat ngejagain Yunshen nyerah dari pertandingan ini. Soalnya lo nggak bakal ngerti seberapa besarnya cinta dia ke gue. Ingat waktu SMA dulu. Gue dipukulin ortu karena nilai jelek, gue suruh dia kabur. Dan tanpa pikir panjang dia langsung mau. Pas ketahuan, dia malah rela ngaku. Kalau itu semua idenya. Dia yang kena pukul. Terus dulu, ada yang berani ngirim surat cinta ke gue. Dia robekin satu persatu. Orang-orang itu? Sampai diserang dan dipaksa pindah sekolah. Tahu. Oh, iya. Dia juga pernah berantem lawan sekelompok preman demi gue. Masuk rumah sakit, badannya penuh darah. Buat dia MAH. Lo itu cuma ban serep. Ada juga, nggak ada juga. Bodoh amat. Mana mungkin dia ninggalin gue cuma gegara lo? Dia begitu cinta mati sama lo. Tapi lo sendiri, ya? Malah tega. Pilih balikan sama dia. Lo tahu dia ini pasti bakal kalah, bahkan bisa mati. Tapi lo nggak mencegahnya? Kenapa aku harus mencegahnya? Lihat cowok nggak punya harga diri, rela kehilangan segalanya demi lo. Itu kan seru, ya, nggak sih? Karena aku yang udah milih dia. Ya biarin dia buktiin sendiri cintanya, bahwa dia rela ngorbanin nyawanya sendiri. Ini adalah momen yang tepat buat ngetes dia, kan? Persis. Tentu aja lo nggak bakal ngerti. Soalnya, Yunshen tuh nggak bakal pernah sampai segitunya perjuangin lo. Kenapa? Nggak terima? Biar ku perlihatkan lagi padamu. Begini. Telepon Yunshen. Katakan kau kecelakaan dan sekarang terbaring di rumah sakit. Kita lihat, apa dia akan meninggalkan pertandingan ini demi kamu. Halo, Tong Tong. Aku sedang rapat sekarang. Nanti aku telepon balik. Bagus. Karena kau begitu percaya padanya, aku tidak akan. Lebih lagi dengan rasa aku sendiri. Perlu kuambilkan pelindung? Aku takut tanganku sulit dikendalikan dan melukaimu. Wah, aku sangat berterima kasih padamu. Aku malah takut melukaimu. Guye. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Kalau nanti kau kalah, menjauhlah dari Xingyan. Siapa yang menang dan kalah, belum tentu. Cuma segini? Wah, hebat juga ya. Yunshen demi aku, sampai mati-matian begini. Orang awam pun bisa lihat. Gue terlalu sangkai. Dia sengaja terus memprovokasi Wei Yunshen. Setelah diprovokasi, dia tak melawan. Itu penghinaan. Apa yang kau tahu? Ini baru permulaan. Pertandingan ini, siapa bertahan menang? Kayaknya Shen bakal kalah nih. Jelas banget ini antar pemain pro sama amatir. Gak ada tandingannya sama sekali.
Dasar brengsek. Cukup. Xingyan, aku. Apa-apaan kamu? Kamu kalah. Aku kalah. Iya, jelas aja. Latihan bertahun-tahun. Masih kalah sama Shen yang masih pemula. Siapa lagi yang kalah kalau bukan kamu? Shen, kamu menang. Mas Gu. Karena kamu sudah kalah. Tepati janjimu. Jauhi Xingyan. Sekarang, enyah dari sini. Aku tiba-tiba ada proyek, harus dinas keluar kota. Sekitar seminggu. Gak usah nungguku. Katanya Shen mau rayain kemenangannya. Kita mau liburan, nih? Selamat bersenang-senang, ya. Iya, kami sudah pesan tiket untuk 3 hari lagi. Baik, makasih. Tiket? Kamu mau pergi kemana, Tong-Tong? Udah lama gak pulang jenguk ortuku. Mereka juga kangen. Kebetulan pas dinas ini, kamu sendiri yang bilang. Kamu suka perhiasan bunga plum? Aku udah pilihin nih. Lihat, suka ga? MM. Tong-Tong, kok kamu dingin banget sih? Tong, kamu kenapa sih hari ini? Semenjak aku dinas luar, kamu sama sekali nggak kirim pesan ke aku. Kamu lagi bad mood ya? Kamu kan lagi sama Yesian. Masih sempat ya perhatiin hal sepele kayak gitu? Dulu, hal sekecil apapun pasti aku ceritain ke kamu. Tiap hari diganggu chat orang gak kamu suka. Selama 5 tahun. Pas orang itu tiba-tiba berhenti chat. Orang normal mana yang gak bakal sadar? Udah, sini cium dulu. Aku lagi kurang tidur nih. Aku naik dulu buat bobo. Ya udah, kamu istirahat dulu. Nanti malam kita keluar bareng. Ngebosenin banget. Jangan-jangan penyakit lamanya kumat lagi? Gimana? Suka nggak? Kejutan spesial buat kamu. Halo. Ini. Nah, ini kan favoritmu? Ini aja. Masakan jangan pakai bawang putih ketumbar. Makasih. Kamu masih inget ya? Aku gak makan bawang putih sama daun ketumbar. Tong. Masih ingat? Waktu itu kita berdua tiap hari ke kantin bareng. Kita selalu lengket, nggak pernah pisah. Aku ingat, guru dan teman-teman diam-diam suka nanya ke aku. Kita tuh sebenarnya punya hubungan apa? Kok kamu aneh banget sih hari ini? Aku cuma khawatir, kamu kelihatan murung belakangan ini. Aku cuma mau bikin kamu senang. Akhir-akhir ini, aku nggak punya waktu buat nemenin kamu. Hari ini biar aku nemenin kamu istirahat seharian. Halo? Udah datang. Jiantong, kamu puas nggak sama kencan ini? Ini kejutan yang udah aku rencanakan matang-matang. Loh, kamu jadi ikut baper, kan? Kamu yang rencanain? Oh iya, Jiantong. Aku lupa ngasih tahu. Ini memang Xingyan yang rencanakan. Yunshen bilang ke aku, dia kelewatan. Hari jadi pernikahan kalian. Jadi aku kasih dia ide ini. Restorannya, bunganya, sampai menunya. Pasti ninggalin kesan yang sulit kamu lupain. Jadi, semua ini lagi-lagi ulahnya Yesian? Wah, mantap ya, Xingyan. Serius banget ngaturnya. Siapapun yang jadi pacarnya pasti bakal bahagia banget. Oh iya,
Tas itu udah kamu terima, kan? Itu khusus aku pilihin buat kamu waktu liburan di luar negeri. Butuh waktu cukup lama lo buat nemuinnya. Udah. Makasih. Pantesan aja si Wei Yunshen. Tiba-tiba jadi manis banget. Ternyata si Nyan gak cuma tumbuh besar bareng Yunshen, tapi juga baik banget sama Jiantong. Dulu pas masih sekolah, kita malah suzon sama mereka. Iya, ya. Padahal, kalau si Nyan emang mau jadian sama Yunshen, pasti dari dulu udah jadian. Soalnya, mereka main bareng dari kecil, sih. Cuma, waktu itu kita bodoh, ngiranya mereka ada apa-apa. Lucu juga ya kalau diingat-ingat. Dulu, aku nyuruh Yunshen buat ngedeketin Tongtong. Dan Yunshen beneran ngedeketin Tongtong. Pernikahan mereka juga. Aku yang nyuruh Yunshen buat ngelamar. Awal, jalan cerita, sampai akhir hubungan ini. Semuanya selalu ada dalam genggaman Ye Xinyan. Aku sama sekali nggak bisa apa-apa. Dan Wei Yunshen, dia malah menikmatinya. Xinyan, kamu itu baik banget, ya. Jiantong, kamu harus berterima kasih sama dia, ya. Tunggu bentar. Kenapa, Jiantong? Kamu nggak suka makan malam romantis dengan lilin? Sebagai penutup sebuah hubungan, pasti akan meninggalkan kesan yang paling membekas dalam hidupmu. Oh iya? Foto-foto ini untukmu sebagai kenang-kenangan. Soalnya, kedepannya nggak akan ada kesempatan lagi. Aku sudah tanda tangan surat cerainya. Dan aku juga berniat menyerahkannya padamu. Buat apa kamu lakukan semua ini sekarang? Nggak seru, ya? Kukira kamu bakal tersentuh. Baiklah. Kalau kamu nggak suka, kedepannya kita nggak usah main-main lagi. Toh, juga nggak bakal ada kesempatan lagi. Awas. Yunshen, kamu gimana? Kok kamu sebodoh ini sih? Selalu memikirkanku duluan. Ini bahaya banget buat kamu. Karena yang dia cintai, itu kamu. Hari itu adalah hari terakhir masa tegang perceraianmu dengan Yunshen. Dan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Aku berencana menyatakan cintaku padanya di hari itu. Dia begitu menyukaiku. Dapat kejutan sebesar ini, pasti dia bakal senang banget. Lagi pula, dia sampai kepalanya terbentur gara-gara menyelamatkanku. Gegar otak ringan. Beberapa hari ini, aku akan merawatnya baik-baik. Tapi kalau kamu mau memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bersama dengannya, aku bisa pindahkan ranjangmu ke ruangan di sebelahnya. Nggak usah. Makasih, aku nggak mau ketemu dia. Baiklah. Sekarang bahkan teleponku aja nggak diangkat. Nona Jian, apa kamu benar-benar mau mundur sekarang? Iya, aku udah bulatkan tekad. Proyek ini dulu kuambil karena masalah pribadi. Sekarang udah nggak dibutuhkan lagi. Makanya aku mau tarik diri. Atau, gimana kalau dipikirin lagi? Ini kan momen yang sangat krusial buat proyek ini. Dukunganmu benar-benar penting. Maaf, tapi aku udah punya rencana lain. Tong, ngapain kamu di sini? Ada urusan dikit. Ini kantor Huajin Capital, loh. Urusan apa yang bisa kamu lakuin di sini? Emangnya urusan kamu? Tong, jangan bilang kamu ngambek. Aduh, jangan salah paham gitu dong. Aku kesini sama dia. Ya buat meeting bisnis di Huajin Capital. Tong, kamu juga tahu sendiri kan? Proyek terbesar perusahaan kita, ya investasi dari Huajin Capital ini. Nah, kebetulan Xinyan pernah meneliti ini semua waktu di luar negeri. Makanya aku ajak dia. Kenapa kamu nggak pernah bales chat atau telepon? Sibuk banget ya? Aku nggak salah paham apa-apa. Urusanku udah selesai.
Udah, ya. Nggak mau ganggu kamu kerja. Tong-tong itu. Ngapain coba ke sini? Siapa yang tahu? Tiap hari nggak jelas sibuk apa. Semenjak nikah, dia nggak ngapa-ngapain. Udahlah, lupakan dia. Ayo, ke meeting buat ngurus investasinya. Tong, mau kemana? Loh, kan aku sudah bilang. Aku mau pulang kampung. Tiketnya hari ini. Ini hari ulang tahunku. Kita ada acara makan malam nanti. Kamu lupa? Ini hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan buatmu. Aku duluan, ya. Memangnya nggak bisa berangkat besok? Tolong tiket pesawatnya. Setidaknya berangkat setelah acara ulang tahunku selesai. Halo, Xingyan. Halo, Yunshen. Acara ulang tahunnya sebentar lagi mulai, loh? Kamu kok belum sampai? Ini semua aku yang sudah lama menyiapkannya untukmu. Pokoknya nggak boleh telat, ya? Aku juga sudah siapkan kado spesial untukmu. Aku sudah nggak sabar. Mau kasih kejutan buatmu. Halo? Yunshen, kamu dengar, nggak? Xingyan, iya dengar. Aku segera ke sana. Xingyan, Yunshen, kok baru datang, sih? Semuanya sudah lama nungguin kamu, loh? tadi ada urusan mendadak di kantor. Oh iya, kejutan apa yang mau kamu tunjukkan ke aku? Tahan dulu. Kejutannya pasti kamu suka banget. Oh ya? HM? Selamat datang di pesta ulang tahun Shen. Yang hadir di sini hari ini adalah teman-teman dan rekan kuliahku dan Shen. Aku tidak akan berbasa-basi. Hari ini, aku punya 2 kabar baik yang ingin kubagikan. Pertama, selamat untuk Shen yang sudah cerai dan kembali melajang. Kabar baik kedua. Disinilah aku akan menyatakan cintaku secara resmi pada Shen. Shen, kita berteman sejak kecil. Semua orang menganggap kita memang ditakdirkan bersama. Aku juga tahu, kau menyukaiku selama bertahun-tahun. Tapi aku terus egois, menyia-nyiakan perasaanmu itu. Baru hari ini aku benar-benar yakin. Aku ingin selamanya bersamamu. Selama bertahun-tahun ini, kau bagai sinar mentari dalam hidupku. Diam-diam menjagaku, setia menemaniku tanpa suara. Aku selalu menganggap kehangatan itu sebagai hal yang biasa saja. Tapi baru saat ini aku tersadar. Itulah rumah yang kau bangun dengan sepenuh hati. Shen, kau sudah bercerai dari Jiantong. Bertahun-tahun kau terus mengejarku dari belakang. Aku tahu kau selalu mencintaiku. Aku tak ingin membiarkanmu. Terus mengejarku lagi. Jadi, aku putuskan untuk bersamamu. Shen, kejutan ini, kamu senang, kan? Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Terimalah aku. Menyentuh banget. Cinta macam apa ini, sih? Shen sudah berkorban demi Xingyan. Sekarang, akhirnya dia resmi cerai dari Jiantong. Jadinya, dia dan Xingyan bisa bersama. Ini MAH cuma pelakor dan selingkuh, kok dibela mati-matian sih? Shen, bolehkah aku? Baiklah. Makasih ya, Xingyan. Aku tersentuh banget. Tapi aku mau tanya. Sejak kapan aku cerai? Coba lihat map yang dikasih Jiantong ke kamu. Mana ada tanda tanganku di situ? Selamat ya, Shen. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Selamat, Shen. Akhirnya, kamu dan Xingyan, 2 sejoli yang ditakdirkan bersama. Shen, kamu pasti akan jauh lebih baik padaku. Iya, kan? Soalnya, kalau enggak, aku bisa saja pergi meninggalkanmu, loh. Shen. Shen, kamu suka? Dari mana kamu tahu aku sudah cerai? Ya, jelas dari Jiantong. Dia tahu kamu selama ini sukanya sama aku. Mungkin, memang dari dulu dia sudah pengen pisah. Jadi, ya, dia cari kesempatan buat ceraikan kamu, kan? Xingyan, kalian makan duluan saja. Aku mau telepon dulu.
Xingyan. Kamu nggak apa-apa? Kok kamu telat banget sih? Tadi ada urusan mendadak di kantor. Udah malam. Ayo, aku antar kamu pulang. Wei Yunshen. Aku kalah bukan karena Ye Xingyan. Tapi aku kalah karena kamu. Kukira kita ini saling suka. Aku udah membayangkan 1001 masa depan bersamamu. Tapi ternyata di masa depanmu, nggak pernah ada aku sama sekali. Yunshen, kali ini aku benar-benar akan hidup demi diriku sendiri. Semoga pilihan kita berdua adalah yang terbaik. Selamat tinggal. Sudah kubilang, terlalu mahal. Asalkan kamu suka, semahal apapun pasti kubelikan untukmu. Jiantong? Bapak ini, apa kita pernah kenal? Halo, aku Su Hao. Lama nggak ketemu. Su Hao. Oh iya, aku ingat. Kamu Su Hao dari kelas sebelah. Iya, dulu banyak cewek. Yang kasih tahu, aku bisa kenal kamu itu gara-gara ada yang suka kamu, tapi kamu tolak. Tapi setelah itu, aku nggak pernah lihat kamu lagi di sekolah. Enggak. Aku mana sepopuler itu. Malah kamu. Yang kuingat, waktu acara penyambutan. Kamu main biola. Aku langsung ingat. Rasanya kamu tuh kayak bercahaya. Adegan itu, sampai sekarang. Nggak akan bisa kulupain. Ah, nggak juga. Kamu terlalu berlebihan. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini? Setelah lulus, sering balik ke sini. Wah, pasti kamu ini mantan murid yang berprestasi ya. Presdir Su. Tepatnya di pesta ulang tahun Wei Yunshen. Ye Xingyan mengumumkan langsung di depan semua orang soal perceraian saudara Jian dan Wei Yunshen. Lalu dia menyatakan cinta ke Wei Yunshen. Baik, aku paham. Pertama kali aku lihat Jiantong. Itu pas acara penyambutan mahasiswa baru. Saat dia main biola di atas panggung, dia tuh kayak bersinar gitu. Dia itu secantik itu. Sampai selalu dikerubuti banyak cowok. Sampai akhirnya dia jadian sama Wei Yunshen. Mereka tuh serasi banget, kayak pasangan dewa-dewi. Sampai bikin aku gak berani deket-deket. Pas denger mereka nikah, sepanjang malam itu, aku sama sekali gak bisa tidur. Liu, coba selidiki. Apa alasan perceraian mereka? Dan cari tahu dia sekarang di mana. Baik, Presdir Su. Dompetku mana? HP-nya juga mati. Hei, teman. Ini dompetmu, ya? Iya, ini dompetku. Kok bisa ada di kamu? Aku nemu di sebelah sana. Nih, Makasih ya. sama-sama. Kalau itu, aku duluan ya. Dadah.
Kenapa aku bisa mimpiin dia, sih? Mungkin karena balik ke kampus, jadi baper sendiri. Jiantong. Nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Lo juga lagi jalan-jalan. HM. Cuacanya emang lagi enak, sih. Pas buat keliling-keliling. Bener, gue juga lagi pengen cari angin. Kalau gitu, gue mau main ke sana ya. Semoga lo enjoy ya. Bye. Duh, belum juga ngobrol banyak, kenapa lo biarin dia pergi, sih? Pagi kepikiran dia, benar katamu. Jiantong. Ketemu lagi. Nggak sengaja, ya. Sebenarnya, ini udah pertemuan yang ke-10 kalinya hari ini. Gimana kalau kita bareng aja? Yunshen, kamu ada tempat yang pingin dituju, nggak? Ah, terserah deh. Yang penting sama kamu, kemana juga gue mau. Ke universitas terbaik aja, yuk. Kok tiba-tiba kepikiran ke kampus, sih? Kamu kenapa, sih? Kok akhir-akhir ini kayak orang linglung gitu? Ngalamun mulu. Enggak juga, Lagi mikirin rute jalan-jalan kita nih. Iya, ya. Udah bertahun-tahun kita lulus. Kayaknya emang waktunya buat balik lagi lihat-lihat. Boleh, tuh. Kebetulan bisa sambil muter-muter. Lihat, apa aja yang udah berubah. Lagian, aku sih, nurut aja sama kamu. Oke, kalau gitu lo beli tiketnya ya. SIP. Ganti gaya dulu, yuk. Sini. Jiantong. Kalian ngapain ke sini? Selama bertahun-tahun kita menikah. Wei Yunshen, lo nggak pernah sekalipun pakai cincin nikah. Jadi kenapa? Udah punya selingkuhan baru. Langsung lupa sama teman lamaku ini? Wei Yunshen. Lo ninggalin Jiantong begitu saja. Cuma buat nyelamatin si pujaan hati yang katanya suci itu. Kali ini, gue nggak bakal biarin lo sakiti dia lagi. Sebutan, selingkuhan, itu kayaknya kurang cocok, deh. Ngomong-ngomong, kalian kan udah cerai. Biar gue kasih tahu ya. Kami sekarang itu pacaran. Jadi lo tuh kalau ngomong yang sopan dikit. Suhao, gue kesini bukan buat ngomong basa-basi sama lo. Soal perceraian itu, gue nggak tahu menahu. Tapi Jiantong, justru gue yang pengen tanya ke lo. Gimana caranya lo bisa nipu gue sampai mau tanda tangan? Harusnya lo kasih gue penjelasan. Jantong, cepet banget udah dapet pacar baru. Mumpung lagi ketemu, sekalian aja kenalin ke kita dong. Kita dekat, ya? Emangnya perlu? Di surat perceraian itu jelas-jelas tertulis hitam di atas putih. Dengan cap resmi dari catatan sipil. Perceraian kita itu sah secara hukum. Jadi, jangan ganggu hidup gue, ya? Dan gue saranin, lo tuh pakai otak buat mikir. Suhao. Suasana hati yang enak, hancur gara-gara mereka. Ayo pergi. Ayo. Kayaknya omongan Sing Yan bener deh. Kamu tuh cewek matre. Jiantong. Gue nggak ngerti, kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Lo tega sama gue, setelah semua kebaikan gue dulu? Gue bener-bener berharap suatu hari lo nggak bakal nyesel. Denger ya, Wei Yunshen. Dia itu sekarang pacar gue. Gue minta lo jaga omongan lo. Kalau lo masih ngomong gitu, lo pikir gue nggak berani bikin lo nyesel sekarang juga? Aduh, ampun. Yunshen, ayo kita pergi. Kayaknya si Jiantong ini nggak terlalu welcome sama kita. Pak, maaf ya. Yunshen ini emang agak temperamental. Mohon dimaklumi. Sing Yan. Kamu tuh ya, kebaikannya kebangetan. Udah berapa kali dibilangin. Jangan terlalu baik gitu. Nah, lihat deh, sayang. Kamu nyium bau nggak? Bau gadis murahan? Wangi gadis murahan ini emang lumayan menyengat.
Ayo kita pergi. Su Hao. Jian Tong itu cintanya begitu dalam sama gue. Masa bisa secepat ini lupain gue? Nggak mungkin. Selama ini cuma pura-pura doang. Su Hao, makasih ya udah bantuin aku hari ini. Ah, santai aja. Udah seharusnya kok. Jian Tong. Sebenarnya aku. Aduh, maaf ya. Kelamaan jalan-jalan, aku jadi lapar nih. Yuk kita makan siang. Tunggu sebentar deh. Aku tetap pengen bilang. Aku takut kalau tak bilang sekarang, aku makin tak berani. Jian Tong, aku suka sama kamu. Sejak ospek dulu, aku langsung jatuh cinta padamu. Awalnya nih aku mau kenalan sama kamu. Tapi waktu itu, aku sibuk banget ngurus perusahaan keluarga. Begitu aku udah lega, di sisimu sudah ada orang lain. Aku pikir, cinta-cintaan pas kuliah itu cuma sebentar aja. Jadi aku bertahan nungguin kamu putus. Tapi aku nggak nyangka. Kamu malah nerima lamarannya. Su Hao. Aku itu cuma mantan istri orang. Baru juga cerai. Kamu itu sukses, tampan. Apa kamu nggak rugi? Sama cewek kayak aku? Aku harap kamu benar-benar mikir ini masa-masa. Nggak apa-apa. Aku ngerti kamu baru aja cerai. Kamu pasti takut untuk mulai hubungan yang baru. Aku udah nunggu bertahun-tahun. Perasaanku ini serius. Aku sumpah, tak akan cinta pada wanita lain lagi. Aku cinta kamu seorang. Dulu kamu hidup bahagia. Jadi begitu kamu udah nikah, aku memutuskan buat berhenti ngikutin hidupmu. Yang ada di pikiranku cuma, asal kamu bahagia, itu udah cukup. Tapi kali ini, kamu tiba-tiba datang lagi. Masuk ke dalam hidupku. Jujur aja, sejak detik kamu bercerai, aku malah seneng banget. Hatiku bilang, aku bisa nemenin kamu lagi. Selama aku bisa ada di sampingmu, walau cuma sebagai teman, aku bakal terima aja. Makanya selama ini aku selalu pura-pura. Nggak ngerti penolakanmu. Tapi manusiawi kan, makin kesini makin serakah. Jadi kali ini, aku mau minta satu kesempatan buat bisa terus ada di sampingmu. Jian Tong, aku cinta kamu. Su Hao, aku nggak tahu kalau ternyata dari dulu kamu suka sama aku. Sebenarnya, aku nggak benci sama kamu. Oh, seharian sama kamu pun, aku nggak pernah ngerasa bete. Setiap pulang dan pisah, malamnya aku pasti nunggu-nunggu. Buat ketemu kamu lagi besok. Sebenarnya, emosiku lagi nggak stabil-stabil amat. Tapi aku ngerti kok, kamu selalu berusaha nyenengin aku. Su Hao, makasih ya. Tapi, aku belum bisa jawab sekarang. Nggak apa-apa. Asal kamu masih ada sedikit rasa suka buat aku. Kamu diam di tempat. Biar aku yang berlari ke arahmu. Itu aja cukup. Oh iya, kita makan yuk. Ayo. Pagi, Su Hao. Pagi, Tong Tong. Aku udah mikir semalaman. Aku belum bisa terima cintamu yang berlebihan. Tapi, karena aku udah mutusin buat sama kamu, aku bakal sepenuh hati. Fokus ke kamu. Bikin kamu ngerasain cinta yang jauh lebih dalam. Ini, Mawar ini, aku suka kamu, bahagia untukmu. Semoga kita bisa saling menjaga, bahagia selamanya. duh, gimana nih? Aku ngerasa makin sayang sama kamu. Makasih bunganya. Aku ingin ke tempat itu, seperti cerita kampus. Kita belum sempat main. Kita jalan-jalan lagi, yuk. Aku gak ikut deh. Baru balik dari kampus, di kantor masih banyak urusan genting yang harus diberesin. Xing Yan, kamu juga harus cari kesibukan. Gak bisa kayak dulu lagi. Dulu? Emangnya dulu aku kayak gimana? Xing Yan, kamu juga tahu, aku sekarang lagi stres berat. Bisa gak sih kamu gak cari gara-gara mulu? Aku nggak masuk akal? Wei Yunshen, kamu sudah berubah. Dulu kamu nggak pernah bicara seperti ini padaku. Dulu kamu selalu sabar dan selalu menuruti semua keinginanku. Xing Yan, bisakah kamu sedikit lebih perhatian? Seperti Jian Tong? Jantong lagi. Kamu terus-terusan membandingkanku dengannya. Wei Yunshen, kamu sudah bercerai dengannya. Orang yang ada di sampingmu sekarang ini, aku. Ye Xing Yan, apa sebenarnya maumu?
Lo? Bertengkar? Nggak apa-apa. Aku masih ada urusan mendesak di kantor. Makan saja tanpa aku. Cuma ada sedikit perbedaan pendapat soal proyek tadi. Syukurlah, Singan, aku ikut senang melihatmu bersama orang yang kamu suka hari ini. Terima kasih. Kami pasti akan bahagia. Aku ingat dulu, jantung itu mengejar Yunshan. Sampai lama sekali. Aku kira cinta mereka begitu kuat. Sudah lewat. Aku tetap merasa Singan dan Yunshan yang paling cocok. Jantung lagi. Hantunya nggak pernah hilang. Saat kembali ke kampus, aku mendengar gosip. Katanya Jantong jadian sama teman kuliah kita. Iya, aku juga dengar. Teman kuliah? Jantong udah go public. Katanya sih balik ke universitas terbaik, nostalgia masa kuliah. Dasar, malah ngeblokir gue. Oh iya, hari ini gue juga undang dia ke sini. Kira-kira dia bakal datang? Enggak? Datang saja, biar ku permalukan di depan umum. Gue bakal bikin kamu bayar semuanya. Halo, semuanya. Tong-tong, lo sama Yunshan. Sebenarnya kenapa? Kok tiba-tiba cerai? Cuma udah nggak cocok aja. Ah, nggak mungkin. Wei Yunshan itu lo ya, sempurna banget. Kok lo tega ngelepasin dia? Soal perasaan, siapa yang bisa nebak? Terus, habis kalian cerai, Wei Yunshan langsung jadian sama Ye Xingyan. Kalian? Jangan-jangan gara-gara dia, ya? Bukan gitu. Kalau emang Ye Xingyan mau sama Wei Yunshan, udah dari dulu dong, gak bakal ada kesempatan buat Jiantong. Maksudnya hubungan apa, tuh? Ya juga, ya, Wei Yunshan dan Ye Xingyan itu teman kecil. Kalau mau jadian, ya udah dari dulu. Harusnya bukan, sih. Lagian, Ye Xingyan dulu justru yang comblangin mereka. Kalau bukan karena dia, mana mungkin Jiantong bisa nikah sama Wei Yunshan. Kalau gitu, Jiantong, berterima kasihlah pada Xingyan. Sudahlah, sekarang, Xingyan dan Wei Yunshan udah bareng. Mereka berdua itu manis banget, sih? Iya, banget. Loh, orangnya mana? Udah, jangan dilanjutin. Orangnya masih di sini, tahu? Kamu jangan marah, ya, Jiantong. Kamu jangan marah dong. Meskipun yang kami omongin ya, fakta semua. Jangan baperan gitu dong, Jiantong. Maaf, ya, semuanya. Aku telat. Ini semua gara-gara Yunshan. Dia takut aku kedinginan, makanya maksa aku pakai baju lebih tebal. Yunshan masih sebaik itu, ya, sama kamu? Kami tadi baru ngomongin soal kalian bertiga. Jiantong, kamu datang. Xingyan, memangnya kenapa dia harus marah sama kamu? Gini, ya? Semua gara-gara Yunshan. Sejak aku balik ke sini, dia masih memperlakukan aku seperti dulu. Begitu Jiantong tahu dan cemburu. Dia malah maksa minta cerai, dan alasan perceraiannya malah dia lempar ke aku. Iya, aku memang merasa bersalah sama Tongtong. Tapi mau gimana lagi? Yunshan cintanya ke aku, bukan ke dia. Aku juga nggak bisa apa-apa. Cuma berharap Tongtong bisa maafin aku. Soalnya, urusan perasaan itu, aku juga nggak bisa ngontrol. Aku udah nolak dia berkali-kali, tapi dia masih. Sekeras kepala itu, udah lama bersama, udah bertahun-tahun menikah. Tapi Wei Yunshan tetap aja nggak bisa mencintai Jiantong. Xingyan, kamu benar. Soal perasaan itu, memang nggak bisa dipaksakan. Nggak ada yang salah atau benar. Kamu nggak usah kepikiran macam-macam. Aku juga mendoakan kalian berdua bahagia. Buat aku sekarang, Wei Yunshan itu cuma mantan suami. Seorang asing yang agak ku kenal, itu aja. Kedepannya, kami juga nggak akan ada hubungan apa-apa lagi. Tenang aja. Beneran, Tong-tong? Kamu beneran mikir gitu? Aku takut kamu jadi sakit hati. Setelah aku nikah sama dia, aku selalu merasa bersalah padamu. Yes, Xingyan? Aktingmu itu cuma mereka yang bisa percaya. Aktingmu cuma mereka yang percaya. Maaf semuanya, ada urusan mendadak. Aku duluan ya. Kalian lanjutin aja makannya. Kalian makan yang cepat, aku ada urusan. Tunggu. Jiantong. Aku bakal bikin nama kamu busuk di grup alumni ini. Cepetan keluar. Ada orang mukul nih.
cepetan keluar. Dia mukul aku. Cepat keluar. Xingyan, kamu gak apa-apa. Jiantong, jangan kebablasan. Iya, cuma gara-gara masalah perasaan. Ngapain sampai main fisik sih? Jiantong, apa-apaan sih kamu? Xingyan, kamu nggak kenapa-napa kan? Cepet minta maaf sama Xingyan. Kalau mata kamu udah buta, mending copot aja. Ngapain? CCTV udah nyala tuh. Kamu nggak bisa dong, cuma karena aku udah nggak cinta lagi. Terus lampiasin ke Xingyan. Kamu sekarang kenapa jadi kayak gini sih? Wei Yunshen. Ger banget ya kamu. Kita ini udah cerai. Di mata aku, kamu itu udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Bukan siapa-siapa. Oke, kalau gitu aku tanya. Kenapa kamu mukul Xingyan? Wei Yunshen. Kamu masih aja hobi banget nuduh-nuduh orang ya? Oke deh. Kalau misalnya bukan aku yang lakuin. Lalu, Wei Yunshen. Sama kalian semua yang sok suci tadi, apa kalian harusnya minta maaf sama aku, ya? Jiantong, jangan banyak bacot. Aku tuh udah baik banget sama kamu. Bahkan acara anniversary kalian berdua. Itu aku yang ngurusin. Tapi sekarang kamu malah tega begini sama aku? Dulu kamu nindas aku diam aja loh. Sekarang semua orang udah lihat jelas, nggak usah ngeles deh. Iya, kita semua lihat sendiri. Masih aja nggak ngaku? Kalau nggak ngaku, hari ini jangan harap bisa pergi. Ikut aku ke ruang CCTV. Biar kelihatan siapa yang mulai duluan. Udah, diam. Wei Yunshen, sekarang kamu kelihatan kasihan banget. Dibodohin kayak gitu aja nurut. Yunshen, aku sakit banget. Pulang, ya? Ayo, pergi. Tahan. Sebenarnya maunya apa? Sebelum masalah ini beres, nggak ada yang boleh pergi. Emangnya kenapa kami nggak boleh pergi? Karena aku. Su Hao. Sekarang, aku ada di samping Tong-Tong. Dia itu, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. TNW. Mulai sekarang, jangan ger lagi. Dan kalian semua. Jauh-jauh dari pacarku. Lo pikir lo siapa? Waktu aku sama dia, lo masih di mana? Tenang aja. Lo juga gak bakal punya kesempatan itu lagi. Kayaknya Presdirway akhir-akhir ini lagi banyak waktu kosong, ya? Mulai sekarang, di semua bisnis milik Su Group, aku nggak mau lihat semua orang yang ada di sini. Baik, bos. Jangan-jangan kita cari masalah sama orang yang salah. Tunggu dulu. Yang jelas-jelas salah itu Jiantong. Siapapun kamu, jangan mentang-mentang bisa seenaknya. Iya, siapapun kamu, kalau salah, harusnya langsung minta maaf. Mana aturannya ini? Benar, aku udah nyala kok rekamannya. Emangnya kalian bisa seenaknya di sini? Jiantong, apa lo pikir kita nggak bakal sebar video lo nindas orang ke internet? Yang lemah selalu benar, ya? Tanpa cari tahu kebenarannya. Apa itu bukan namanya main kroyok? Cukup. Sekarang, semua, ikut aku ke ruang CCTV. Kita lihat rekamannya. Biar jelas siapa yang sebenarnya nindas orang. Ingat baik-baik ya kalian, siapin aja permintaan maaf yang tulus. Oke, ayo. Xingyan. Xingyan, jangan bikin aku panik. Xingyan. Sepertinya ada yang tidak mau pergi. Tolong ada yang bisa panggilkan ambulans. Ke rumah sakit, tunggu dia sadar. Gak apa-apa, aku cuma sedikit pusing. Syukurlah kalau gak apa-apa. Ayo. Ah, kok bisa begini? Gawat nih. Jangan-jangan kita beneran salah nuduh Jiantong? Xingyan, apa-apaan ini? Bukannya kamu bilang padaku kalau Jiantong yang mendorongmu? Tapi dari CCTV, Jiantong sama sekali tidak mendorongmu. Ye Xingyan. Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Aku tidak. Bukan begitu. Jiantong yang mendorongku.
Rekaman CCTV ini dari mana asalnya? Perempuan ini. Merekalah yang memalsukannya. Mereka menipu kalian semua. Ye Xingyan. Kamu anggap kami semua bodoh, ya? Dari awal sampai akhir, aku ada di sini bersama kalian semua. Dan cuma dalam waktu segini singkat. Mana sempat aku memalsukannya? Bicara. Apa? Aku dipecat? Aku juga? Sepertinya kita. Ditipu oleh Yesingyan. Kok bisa sih? Yesingyan, gara-gara kamu. Coba saja tadi tidak usah membantunya. Sudah kubilang. Kalian semua akan kubuat menanggung akibatnya. Ye Xingyan, apa maumu hari ini? Aku sudah menceraikan Jian Tong. Kenapa kamu masih mengejar-ngejarnya? Memangnya aku mengejar-ngejarnya? Ini semua salahmu. Akhir-akhir ini kamu selalu bengong. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Wei Yunshan. Sekarang aku sudah menikah denganmu. Kamu tidak boleh memikirkan perempuan lain lagi. Aku memikirkan perempuan lain. Kamu tahu siapa Su Hao? Aku kasih tahu. Su Hao itu putra sulung keluarga Su. Sekarang dialah yang mencurahkan seluruh perhatiannya pada Jian Tong. Karena hal sepele seperti ini, kamu sampai membuatnya tersinggung. Setelah ini, gimana aku bisa hidup tenang? Perusahaan dijalankan senaknya gitu? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu aja? Oke. Jadi kamu cuma takut aku bikin masalah sama Su Hao? Cuma itu? Halo? Presdir Wei, ada situasi darurat di proyek. Oke, aku ngerti. Aku ke sana sekarang. Lagi susah ya hidup lo, Xingyan? Coba cek trending topik deh. Ada kejutan buat lo? Pelakor ini licik banget. Nih, lihat videonya. Cewek ini teman kuliahku. Dia pura-pura jatuh, terus nuduh. Cewek cantik di sebelahnya yang ngedorong. Kalian tahu kenapa? Karena dia pelakornya. Bikin istri sahnya dicerain, sekarang pura-pura polos. Biar dikasihanin. Wah, tahu udah ada yang punya masih disambar. Gak tahu malu? Kayaknya otaknya tumpul juga ya. Gak tahu ada CCTV? Otaknya segitu doang, berani-beraninya fitnah orang. Cowok itu buta kali ya. Gua lihat istri sahnya. Jauh lebih cantik loh. Ye Xingyan, keluar lo. Ye Xingyan, gua tahu lo di rumah. Cepetan keluar. Jangan kira lo bisa sembunyi di rumah. Keluar urusan. Gua tahu lo di rumah. Keluar. Ye Xingyan, lo tinggal di villa mewah. Makan enak, hidup mewah. Tapi gara-gara lo kita semua dipecat. Lo masih berani ngumpet? Emangnya urusan gua? Siapa yang mecatin lo? Sana, cari dia. Masih ngeles? Gara-gara lo pura-pura nangis. Bikin kita semua percaya drama lo. Kita gak bakal bikin masalah sama Presdir Su. Gua gak ngebohongin kalian. Jangan asal nuduh semua gara-gara gua. Wih, cepet banget ya. Balik badan, gak ngakuin teman. Kalau gitu, jangan salahin gua kasar. Toh, gua kaum proletar. Gak takut sama borjuis kayak lo? Setuju. Apa-apaan sih kalian? Ini negara hukum loh. Kalau kalian gak pergi juga, gua bakal lapor polisi. Dan lagi, Wei Yunshan bentar lagi datang. Lo enak aja nyebut. Si Wei Yunshan lo itu. Dia sekarang lagi sial besar. Ye Xingyan, lo pikir kali ini masih ada yang bisa bersihin sampah kekacauan lo? Polos banget lo. Ayo, angkut barangnya. Ambil yang berharga. Ayo, apa yang kalian lakukan? Ini perampokan. Ilegal. Jangan gerak. Gua panggil polisi. Lepasin. Lepasin gue. Ini pencurian. Jangan bergerak. Ayo pergi. Bagus. Aku pasti nggak akan lepasin kalian. Cepat atau lambat, bakal aku balas dendamnya berlipat ganda. Kenapa mukamu ditekuk gitu? Lagi berantem sama Wei Zong MU? Presdir Wei itu sudah menikah dengan pekerjaannya. Mana dia peduli sama aku?
Setiap hari, wujudnya aja nggak kelihatan. Kok bisa nggak kelihatan wujudnya? Mana mungkin dia tega nggak pedulin kamu? Dia ke aku, cuma hubungan di mulut doang. Telepon-teleponan. Salam palsu 1. Beda sama kamu. Selalu ada di sampingku. Bahkan mau nemenin aku ngelakuin hal-hal yang kusuka. Masih mau main? Yang lebih seru lagi? Bisa lebih seru lagi? Ye Xingyan. Kalian mainnya liar juga ya? Ini karena moodku lagi jelek. Kamu tutup mulut. Bilang. Uangku, kamu habisin buat dia ya? Bukan begitu. Karena dia akhir-akhir ini lagi ngurusin aku. Jadi aku cuma beliin dia sedikit barang. Kamu. Yun Shen, Pak Wei, Anda sudah sadar? Mana dua insan tak tahu malu itu? Pak Wei, tenang dulu. Kesehatan Anda sendiri yang paling penting. Ye Xingyan cuma cedera jaringan lunak. Dia juga sudah diantar ke rumah sakit. Masalahnya nggak meledak kemana-mana kan? Ini, CCTV ruang pesta ada kabar baru. Kelanjutannya udah ada. waduh, apa-apaan ini? Si pelakor itu. Selingkuh lagi sama Brondong, terus digerebek suaminya sendiri? Gue sampai melihatnya. Kalian para crazy rich ini mainnya memang parah ya. Suaminya, benar-benar tumbal sejati. Demi pelakor, rela cerai. Malah kena tikung balik. Beneran bego akut? Sepasang sejiwa, sama-sama busuk. Sita apartemen Ye Xingyan. Bekukan kartu kredit tambahannya. Cepat. Siap, Pak Wei. Gue, jangan pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau sita kartuku, kau ambil apartemenku. Dia sudah menghancurkanku sampai begini. Bukannya kau bilang, kaulah yang paling mencintaiku? Lepaskan. Guye. Itu uangmu sendiri. Aku tak memaksa. Semua ini atas kemauanmu sendiri. Kalau begitu, kembalikan uangku. Kembalikan semua uang yang sudah kuberikan padamu. Itu uangnya Wei Yunshen yang kau habiskan. Karena dia stop, kau nagih aku? Mau aku ganti semua? Lo pikir gue ini ban keliling, nabung receh tariknya gede? Kamu memang cuma incar uangku. Dasar laki-laki nggak tahu diuntung. Jangan sok suci kamu di situ. Kamu itu cuma si bego, miskin, dan bawa sial. Presdir Su, akhirnya Sudi muncul juga. Presdir Wei. Apa maksudmu? Karena kita semua sudah tahu, jangan pura-pura bodoh lagi. Proyek ini, sejak awal sudah sangat vital bagi perusahaanku. Kami memulainya dengan kemajuan yang stabil. Tapi entah siapa yang terus main api di belakang. Akibatnya, proyek ini macet total. Presdir Wei, Anda ini benar-benar gear tingkat dewa. Jadi, saya mohon dengan sangat, Presdir Wei. Sebelum menuduh, periksa dulu dengan benar. Kalau tidak, Anda akan terlihat sangat bodoh. Lagi pula, orang sepertimu tidak layak mengotori tanganku. Kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Siapa lagi yang punya kekuatan sebesar ini? Tong Tong? Hah? Jian Tong. Wei Yunshen, apa aku kurang jelas bicara padamu sebelumnya? Sekarang aku katakan sekali lagi. Itu bukan Suhao. Jadi tolong berhenti mengganggunya dengan alasan itu. Kamu pikir aku akan percaya omonganmu? Kalau bukan Suhao, siapa lagi? Apa mungkin kamu? Benar. Ini aku. Jian Tong. Jangan bercanda. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun.
Apa aku tidak mengenalmu? Setelah menikah, aku yang selalu membiayaimu. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Dari mana uangnya? Wei Yunshen. Pikirkan baik-baik. Tong Tong, kamu ngapain di sini? Cuma ngurusin sesuatu. Ini kantor Huajin Capital. Emangnya kamu bisa ngapain di sini? Beneran kamu. Nona Jian memang salah satu. Awalnya rekan, dia pendiam. Selama ini dia nggak mau mengumumkan identitasnya. Betul. Proyek ini aku mundur, Wei Yunshen. Biar aku kasih tahu terus terang. Aku sengaja menghinamu. Kamu boleh berteriak ke seluruh dunia, bilang aku main keras kaki. Aku nggak peduli. Dan, Wei Yunshen, jangan egois. Jangan anggap semua kebaikan orang ke kamu. Itu sebagai hal yang biasa. Sudah. Sekarang kita berdua benar-benar nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jian Tong, ternyata selama ini kamu bohongin aku. Katanya cintaku, semuanya palsu. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Sekarang aku hancur begini, kamu puas? Kamu pikir kamu hebat banget ya? Dasar perempuan murahan. Wei Yunshen. Aku minta kamu sadar diri. Kalau berani sentuh Tong Tong lagi, percaya deh, kamu bakal lebih menderita dari sekarang. Su Hao, ayo pergi. Nggak usah ladenin orang kayak gini. Ye Xingyan. Semua gara-gara kamu. Sekarang perusahaanku bangkrut. Pernikahan hancur, rumah tangga berantakan. Sekarang kamu puas? Bisa nggak kamu kasih tahu, kenapa kamu kayak gini ke aku? Wei Yunshen. Sekarang kena masalah, malah nyalahin aku. Kamunya yang ninggalin Jian Tong. Kalau kamu cinta dia, mana mungkin direbut sama aku? Soal perusahaan, itu kamu yang urus. Kesombonganmu sendiri yang bikin perusahaan bangkrut. Apa hubungannya sama aku? Justru kamu yang membuatku jadi seperti ini sekarang. Harusnya aku yang menuntut balas padamu, kan? Jian Tong benar. Semua yang terjadi ini adalah jebakanmu yang membuatku masuk selangkah demi selangkah. Lihatlah sekarang. Aku seperti badut, semua orang bisa menertawakanku. Kamu sendiri yang bodoh? Apa aku suruh kau jelak? Atau paksa kau cinta padaku? Kau tega. Selama ini kau yang gantung aku. Kalau bukan karena kamu terus menggoda dan memberi harapan padaku, mana mungkin aku menceraikan Jian Tong? Apa ini semua salahku? Setelah Jian Tong kecelakaan, kamulah yang tidak peduli padanya dan malah mengajakku jalan-jalan. Apa aku yang mengikatmu? Saat Jian Tong sakit, Mak, kamu tega membuangnya di jalan tol di tengah hujan deras. Apa itu suruhanku juga? Semua memang salahku. Akulah yang telah kehilangan Jian Tong. Akulah yang telah menyakitinya. Tapi ingat, setelah semua yang kau lakukan, apa kamu tidak merasa sedikit pun menyesal dan bersalah? Kenapa aku harus menyesal dan merasa bersalah? Wei Yunshen, kita ini sejak kecil sudah bersama. Aku ini orang yang seperti apa? Kamu pasti sudah tahu. Omonganku selalu kamu percaya begitu saja. Apa kamu tidak tahu sudah berapa banyak kebohongan yang kuucapkan? Atau jangan-jangan, itu semua memang isi hatimu yang sebenarnya? Kamu cuma ingin pinjam mulutku untuk mengatakannya, lalu pura-pura berbaik hati padaku? Dari awal sampai akhir. Bukankah semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri? Ya. Akulah yang bersalah pada Jian Tong. Ini semua salahku. Aku yang buang. Semua ini salahku. Aku masih ada kesempatan. Aku masih bisa menemuinya sekali lagi. Aku masih bisa mengatakannya langsung padanya. Maafkan aku. Pres Dirsu, sesuai instruksi Anda. Kami sudah berusaha menemui Nona Jian. Tapi Nona Jian ternyata benar-benar tidak memaafkannya. Baik, aku mengerti. Pres Dirsu, apakah ini ujian dari Anda untuk Nona Jian? Bukan. Aku percaya Tong Tong. Dia perlu menemui Wei Yunshen untuk terakhir kalinya.
agar dia benar-benar bisa merelakan masa lalunya. Buruk, Presdirsu. Mobil Nona Jian tiba-tiba mogok. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tak ketemu. Tapi tidak ketemu. Apa-apaan ini? Bagaimana kalian melindunginya? Maafkan kami, Presdirsu. Anak buah akan segera melanjutkan pencarian. Tidak perlu dicari. Kurasa aku tahu siapa pelakunya. Ada yang sudah tidak sabar. Halo, Presdirsu pasti sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Jadi aku tidak akan bertele-tele. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Yesinian, kamu harus tenang. Asal kamu tidak menyakiti Tongtong, aku akan turuti semua maumu. Presdirsu benar-benar pria yang setia, ya? Baiklah, ingat, datang sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin keselamatan Tongtongmu. Halo, Yesinian. Jiantong, hemat tenagamu. Kau sudah kuminumkan anggur, mana mungkin bisa kabur? Apa maumu, Yesinian? Apa yang kulakukan? Tentu saja ingin menghabisimu. Dengar ya, Yesinian. Kau sudah gila, ya? Kusarankan kau segera lepaskan aku. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak pernah menyakitimu selama ini. Iya, kau tidak pernah. Kau yang paling suci. Tapi Wei Yunshen, seperti anjing, kembali menjilat-jilat dirimu. Dan Su Hao itu, perlakukan kau seperti dewi, yang dipujanya. Sungguh bodoh sekali Su Hao ini. Bagaimana bisa dia jatuh cinta padamu? Jangan dengarnya kau bisa begitu terus. Jangan sok suci di sini. Kalau bukan karena kau, hubunganku dan Wei Yunshen tak akan putus. Aku juga tak akan bangkrut. Tapi sejujurnya, kali ini aku mencarimu cuma mau ngutang doang. Tapi bodyguardnya Su Hao malah mengusirku. Ada hutang, ada nyawa yang harus ditebus. Kaulah biang keladinya. Kau mau uang? Aku bisa kasih sekarang. Yesinian, Su Hao. tenang. Letakkan pisaunya. Ada masalah? Kita bicarakan baik-baik. Presdirsu memang dermawan. Baiklah. Transfer dulu 200 miliar ke kartu ini. Begitu uangnya masuk, aku langsung lepaskan dia. Kau tidak takut aku akan membalas dendam padamu? Takut dong? Makanya, bantu aku sedikit ya, Presdirsu. Rekam satu video. Video? Aku ingin rekam video mesra dengan Presdirsu. Dengan video ini, kau bukan saja tidak akan menangkapku, tapi malah akan mengirimiku uang terus. Yesinian. Lihat ini apa? Ini detonator bom. Begitu aku pencet, ruangan ini akan langsung rata dengan tanah. Su Hao, kau sudah tidak ingin hidup? Kau hanya menyuruhku datang sendiri. Tapi tidak melarang aku bawa peralatan, kan? Coba saja kalau berani. Lakukan saja. Kita lihat siapa yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ayo. Su Hao, aku cuma mau uang. Kau sudah tidak peduli lagi dengan Tongtong dan nyawamu sendiri? Rupanya kau juga takut mati. Kalau aku mati, aku masih bisa bersama Tongtong. Tapi kalau kau mati, kau akan mati sendirian. Sendirian. Mau coba? Su Hao, kau ini benar-benar gila. Gila total. Siapa di sana? Bawa dia ke polisi. Lepaskan aku. MA, ini Jiantong. Tongtong, ini papa mamaku. Halo, Om Tanta. Maaf, aku tidak tahu kalian suka apa. Ini sedikit oleh-oleh buat kalian. Semoga kalian suka, ya. Bagus. Terima kasih. Tongtong, ya? Hao-Hao sering cerita tentang kamu. Datang bawa diri aja udah cukup. Ngapain repot-repot bawa hadiah? Kamu pernah cerai, ya? Kamu itu janda. Kira-kira, pantas nggak sih buat anak kami, Hao-Hao? Anak kami, Hao-Hao, itu selalu bisa jaga diri. Pak, kok ayah? Kamu itu cuma janda. Apa yang bikin kamu pede bisa sepadan sama Hao-Hao? MA, Om, aku tahu yang paling Om utamakan adalah kebahagiaan Hao-Hao. Dan justru ini yang mau. Aku jamin. Soal perasaan, pernikahanku sebelumnya.
mengajarkanku cara menghargai orang yang berharga. Soal materi, aku pendiri Huajin Capital. Aku bisa bantu Hao dalam pekerjaannya. Jadi, Om tenang aja. Aku pasti akan mencintainya seperti Om mencintai dia. Hahaha. Aduh, ternyata aku salah. Selama ini aku kira Hau cuma akan cari matre. Ternyata aku salah. Kamu nggak salah. Aduh, Pak. Ngagetin aja. Dasar kamu, orang tua kok malah ngadain tes stres. Ini bukannya interview karyawan. Ah, udah, nggak usah banyak omong. Tong, ini sedikit tanda kasih. Dari kami sebagai orang tua. Coba buka deh. Om, Tante, ini hadiahnya terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Ini pusaka keluarga Su. Khusus disiapkan buat calon menantu. Tapi, aku tetap nggak bisa terima. Ambil aja, Kak. Cepat atau lambat ini juga pasti buat kamu. Kenapa? Kamu gak mau nikah sama aku? Mana mungkin. Makasih, Om, Tante. Pasti aku jaga baik-baik. Ya udah, Pak, MA. Udah ketemu juga kan? Hadiah udah dikasih, obrolan juga udah. Kalau gitu kita pergi dulu ya. Masih ada kencan. Oh, ya udah. Kita gak mau jadi obat nyamuk kalian. Cepat pergi sana. Selamat bersenang-senang. Hati-hati ya. Siap. Hao, apa kamu masih ingat di kampus dulu? Saat aku katakan arti bunga itu? Pulang dari sana. Kita melewati banyak banget hal. Setiap momen itu cuma bikin aku makin yakin. Aku sadar. Kamu adalah orang yang ingin kuhabiskan sisa hidupku bersamamu. Hao, maukah kamu nikah denganku? Tong. Maaf, aku gak bisa menerima lamaranmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung yakin. Kaulah orang yang selama ini kucari, Tong. Melihatmu disakiti orang lain, rasanya perih banget. Makanya, aku mau menemani kamu seumur hidupku. Menyayangi kamu. Tong, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Saya mau.